für ein halbes Jahr. Das du verdienst und unbedingt brauchst. Du meinst, du hast eine Ahnung von der Beziehung zwischen dem Karl und mir? Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the throat. Kembali lagi bersama saya Steven. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Family Paradise. Film ini mengisahkan seorang ibu tiri yang sangat menginginkan keturunan, tapi hal itu tidak pernah didapat. Dia berpikir mungkin tidak bisa dari suaminya, bisa juga dari anak tirinya. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this throat. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Simon dan Feby. Mereka berdua ini adalah mahasiswa kesenian. Feby ini berasal dari keluarga yang broken home. Berbeda dengan Simon yang setiap hari Sabtu semua keluarga besar Simon berkumpul untuk melaksanakan tradisi keluarga. Simon sendiri memiliki dua orang ibu, yaitu ibu kandung dan ibu tiri, yang ternyata ibu tirinya ini masih gurih. Ich zeichne, ich bin Illustrator. Terjadi insiden kecil di mana ibu kandung Simon terjatuh pingsan. Beberapa hari kemudian Simon seperti biasa menjadi mahasiswa yang sangat rajin. Dia pun memberikan hasil karyanya pada Feby untuk ditinjau ulang guna keperluan proyek yang sedang mereka berdua garap. Tak lama kemudian, ibu kandung Simon datang untuk berbicara empat mata. Feby yang sangat menghormati orang tua Simon, dia pun memberikan waktu untuk mereka berdua berbicara. Tujuan ibunya datang ke situ yaitu untuk meminta Simon mengurus bisnis ayahnya untuk sementara waktu. Karena ibu kandungnya ini dan ayahnya akan liburan di luar negeri. Dan Simon akan mengurus bisnis ayahnya, ditemani ibu tirinya yang bernama Sonya. Simon sempat menolak. Namun setelah ibunya menangis karena jika Simon tidak mau ayahnya akan liburan dengan istri mudanya. Hal itulah yang tidak diharapkan ibunya. Mau tidak mau, demi ibu tercinta, Simon minta izin untuk keluar dari proyeknya pada Feby. Feby sangat kecewa, namun setelah jelaskan bahwa Simon hanya butuh waktu seminggu, Feby pun mengiyakan. Vielleicht checkt sie es dann mal endlich. Im schwarzen Rock. Ja. Der Papi vögelt seine Sekretärin, okay? Keesokan harinya, setelah mendapatkan izin dari Feby, dia datang ke kantor ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan apa yang harus dilakukan Simon. Dia pun harus memberikan resep sesuai yang telah dicatat di buku ke pasien ayahnya. Karena ayahnya ini seorang dokter spesialis ternama. Was? Auf Wiedersehen. Es sind zwei unterschiedliche Timecodes. Einer oben und Ja, das Kunstprojekt. Cool. Dianggap semua setelah selesai, ayah dan ibunya pun berlibur. Wochen, aber wir zwei. Was wir uns alles erzählen? Er hat mir jetzt nicht so viel versprochen von diesen Ferien. Ich hoffe, das Geld ist für was Lebenswichtiges. Simon dan ibu tirinya berhari-hari mereka lalui tanpa percakapan sedikit pun. Karena Simon benci karena Sonya telah menikah dengan ayahnya. Suatu hari datang seorang tukang pijit pribadi yang mana hari ini jadwalnya untuk memijit ayahnya. Mendengar hal itu, Sonya menangis termehek-mehek karena suaminya menyewa tukang pijit. Das ist wirklich ausgebucht. Ich bin beim Graf vorläufig in der Gruppe. Disinilah awal terjadinya adegan yang kalian tunggu-tunggu antara anak dan ibu tiri. Pada esok harinya, sejak kejadian kemarin, hubungan Simon dan Sonya mulai membaik. Tidak seperti biasanya, Simon mulai menyapa ibu tirinya itu. Namun di sore harinya, tiba-tiba ada tukang paket yang mengantar paket dari ayahnya untuk Sonya.
Melihat itu, Simon kesal dengan ayahnya yang serakah itu, mencintai dua wanita sekaligus plus tukang pijit muda. Simon pun membuang bunga itu jauh dari kantor. Namun di tengah perjalanan kembali ke kantor, Simon harus kembali kecewa karena melihat pacarnya yang tengah makan siang dengan seorang pria yang belum diketahui siapa pria itu. Feby mencoba menjelaskan bahwa pria itu adalah seniman yang akan membantu proyeknya. Mendengar itu, Simon kecewa dan langsung kembali ke kantor ayahnya. Di situ dia sangat kecewa karena Feby mencari pengganti dirinya tanpa pemberitahuan dan izin sebelumnya. Simon pun merasa dihianati, lalu pergi ke suatu ruangan dan langsung menelpon ayahnya. Di sini, Simon mengatakan dia ingin berhenti bekerja untuk melanjutkan kuliahnya. Bukannya didukung, Simon malah diceramahi oleh ayahnya. Kesal dengan ayahnya dan pacarnya yang tidak menghargainya, Simon kembali ke kantor. Lalu dia pun menghampiri Sonya. Dengan penuh pelampiasan, Sonya yang sudah lama tidak diaduk, akhirnya mereka pun beradu layangan. Setelah kejadian itu, mereka bukan lagi seperti anak dan ibu tiri, melainkan seperti sepasang kekasih. Malamnya Simon pergi ke bar untuk berbicara pada pacarnya dengan gentle dan berkata, Simon mengatakan pada Feby bahwa dia telah bercocok tanam dengan ibu tirinya. Seketika Feby terkejut dan tak percaya bahwa pacarnya berselingkuh, lalu Feby pun pergi dengan rasa kecewa. Tak lama kemudian tiba-tiba Sonya mengirim pesan bahwa dia kesepian dan ingin main tongkat ajaibnya milik Simon. Simon pun langsung meluncur. Keesokan harinya, ketika Simon bangun dan Sonya sedang pergi berbelanja, tiba-tiba ayahnya pulang dan ia mengetahui apa yang telah Simon lakukan semalam bersama ibu tirinya. Tampak kekecewaan dari ayahnya pada anak dan istri mudanya. Namun, dia tak marah karena sadar diri tidak dapat memberikan keturunan pada Sonya. Singkat cerita, Simon pun pulang dan melamun. Namun tiba-tiba, ibu kandungnya menelepon sambil menangis karena ayahnya sedang membereskan barang-barangnya untuk tinggal bersama Sonya. Dengan alasan Sonya mengalami depresi. Padahal, ayahnya tak mau istri mudanya digarap terus oleh anaknya sendiri. Simon pun langsung pergi ke rumah ibunya untuk melihat keadaan ibunya. Setelah itu Simon kembali teringat pacarnya dan kemudian menghampirinya dan meminta maaf kepada Feby. Feby yang terlanjur kecewa kemudian menangis dan mengusir Simon. Simon yang menyesal kemudian merobek semua karya lukisannya semua. Simon yang depresi akhirnya darah tingginya kambuh dan dia pun pingsan. Ketika terbangun, Simon terkejut karena dia ada di rumah sakit. Ayahnya yang ada di sana mencoba menenangkan Simon dan menceritakan alasan kenapa ayahnya bisa menikahi Sonya. Ternyata, si Sonya adalah pasien ayahnya yang hampir bundir karena masalah cinta. Karena hal itulah ayahnya menikahi Sonya. Mendengar itu, Simon tak percaya karena melihat semua ini. Simon makin menderita, namun ayahnya berpikir jika dia menceraikan Sonya, entah apa yang akan dilakukannya. Beberapa hari kemudian terlihat ayahnya sedang mengisi seminar yang dihadiri banyak orang. Simon pun merasa sangat bangga dengan kesuksesan ayahnya yang bekerja sebagai dokter sekaligus psikiater yang handal. Beberapa bulan kemudian keluarga mereka berkumpul lagi, tapi juga di sana Sonya telah memiliki bayi yang kita tidak tahu anak siapa itu. Apakah anak Simon atau ayahnya? Entahlah. Hanya mamang-mamang tukang parkir yang tahu. Setelah semua yang dialami oleh Simon, dia berhenti kuliah kesenian dan mengambil jurusan kedokteran untuk menjadi seperti ayahnya yang bisa menikahi pasien sendiri. Waduh, tamat ending yang sangat membagongkan. Ya begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Amitabha. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa, seperti biasa, like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.